Jackmania. Ketemu lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Gue Persija. Seperti biasa, gue mau ngingetin buat lo semua yang baru mengunjungi akun atau channel YouTube gue, jangan lupa untuk di-subscribe, kemudian di-like video-video gue, dan kalau memang menurut lo menarik, silahkan di-share di seluruh platform atau media sosial yang lo punya. Supaya semakin banyak orang-orang yang mengupdate informasi terbaru tentang klub Persija Jakarta. Oke, di episode kali ini gua bakalan mereview hasil pertandingan antara Persija melawan PSM Makassar yang baru aja selesai beberapa saat yang lalu. Plus di ending gue bakal masukin sedikit informasi terbaru tentang update home atau kandang dari Persija Jakarta. Oke, kita masuk ke review pertandingannya dulu. Jadi Persija melawan PSM Makassar. Jadi sebenarnya dua klub ini merupakan dua klub yang lagi nggak stabil performanya di 5 pertandingan terakhir. Ini gua catet ya, kalau Persija di 5 pertandingan terakhir sebelum lawan PSM, itu dia cuma menang 1 kali, kemudian imbang 3 kali, dan kalahnya 1 kali. Dan Persija sekarang berada di posisi keempat. Sementara kalau PSM Makassar itu nggak jauh beda. PSM mereka menang cuma 1 kali sama dengan Persija, imbangnya 2 kali dan kalah 2 kali. Nah, PSM sebelum lawan Persija ini ada di peringkat 10. Nah, gue mau bacain susunan starting 11 karena ini menarik ya, terutama dari sisi Persija Jakarta. Dari sisi penjaga gawang nggak ada perubahan. Andri Tani masih dipercaya oleh Carlos Peña, meskipun Carlos Eduardo ini sudah bisa balik lagi setelah kemarin terkena sanksi larangan bermain akibat terkena kartu merah. Nah, kemudian di sisi 3 back center itu ada Hansamo, Kudela, dan Ferrari. Nah, Rizky Ridho tidak dipasang karena dia terkena akumulasi kartu pada saat pertandingan lawan Persib kemarin. Nah, di sisi kiri Pablo Andrade masuk dan di sisi kanan ada Rio Fahmi. Nah, Rio Fahmi ini dia juga balik lagi main setelah kemarin terkena akumulasi kartu. Kemudian, nah ini yang menarik juga nih, di sisi tengah itu seperti biasa ada Ramon Bueno, kemudian Maci Gayos ini diganti perannya oleh Syahrian Abimanyu, plus di depan, nah di depan itu kita kan biasanya ngelihat ya ada Rio, Gustavo sama Simic. Nah, Gustavo ini memang disimpan oleh Carlos Peña untuk dimasukkan di babak kedua. Jadi Gustavo perannya diganti sementara oleh Witan. Jadi Simic menjadi striker tunggal di depan. Nah, sementara untuk PSM ini ada Reza, ada Yuran, ada Alessio, Victor Luis, Lasinari, Latirfol, Sakai, kemudian ada Rehan, Rizky Eka, Detan, dan Hajeta. Nah, jadi ini dua-duanya sama-sama kuat dan sama-sama punya gaya bermain yang khas menurut gue. Nah, di babak pertama gue mungkin nggak terlalu banyak yang bisa gue komentari karena memang kedua tim lebih cenderung sama-sama nunggu ya. Temponya juga nggak terlalu cepat, biasa-biasa aja. PSM mainnya high pressing banget, bagus menurut gue karena dengan begitu lini serangnya Persija ini jadi agak terhambat gitu. Kita tahu kan gaya mainnya PSM kan counter attack ya, jadi dia memang memainkan itu dengan baik. Dan tapi di sini ada yang mau gue sorot. Yang pertama, peran dari Abimanyu yang tadi gue bilang menggantikan Maci Gayos ya. Jadi si Abimanyu ini kalau gue lihat memang gaya bermainnya ini agak sedikit beda dengan Maci Gayos. Nah, kalau Gayos ini kan gaya permainannya khas Eropa banget. Jadi begitu bola dapat dia langsung alirin ke depan, alirin ke depan. Jadi nggak butuh delaying yang agak lama. Nah, sementara kalau si Abimanyu ini memang dia kan tipikalnya yang dia membaca dulu, dia delay sebentar, kemudian dia baru dia oper, delay sebentar baru dia oper. Nah, kebiasaan pemain-pemain Persija yang langsung ke depan, kemudian dengan Gayosnya, kemudian harus diganti tandemannya dengan Abimanyu, ini sebenarnya agak sedikit membuat gaya serang Persija ini agak kebingungan gitu. Karena apa? Karena itu tadi yang tadinya biasa main cepat langsung ke depan, dengan adanya Abimanyu ini agak delay sedikit. Nah, tapi menurut gue sebenarnya
ini bukan siapa yang baik siapa yang kurang baik ya, ini lebih kepada gaya permainan aja gitu. Nah, di babak pertama juga nggak terlalu banyak peluang. Persija sebenarnya punya 2 peluang, tapi yang peluang emasnya itu ya di menit ke-29. Jadi Witan oper ke Rio Fahmi karena Witan lihat Rio Fahmi kosong. Sayangnya emang tendangan Rio Fahmi ini kurang kenceng, jadi ya dia bisa ditahan dengan baik oleh kiper PSM si Reza. Nah, babak pertama nggak terlalu banyak poin yang gue catet. Persija menang di ball possession dan memang seperti itu gaya permainan PSM. Kemudian di babak kedua, nah ini di babak kedua karena mungkin Carlos banyak ngelihat gaya permainan yang nggak berjalan dengan baik, akhirnya dirubah tuh. Rio yang underperform diganti sama Rehan Hanan. Kemudian dari sisi Witan juga ini diganti. Nah menariknya digantinya ini oleh Donitri, yang kita tahu Donitri ini biasanya dia mengisi sektor sayap atau sektor belakang gitu ya. Jadi sektor wing gitulah ya. Dia kalau di Persija kan biasanya ditaruh gantian sama Firza di sayap belakang kiri. Nah, tapi kali ini Donitri diminta untuk bermain lebih ke dalam, lebih di tengah. Jadi lebih menggantikan posisi Witan. Nah, tadinya gue pikir ini Donitri ini emang apakah ya dia secara speed luar biasa, dribbling juga bagus, umpan juga oke. Tapi apakah dia mampu? Ternyata mampu banget gitu. Ketika gue lihat Donitri ini mainnya bagus, oke-oke aja gitu. Dia ditaruh di situ. Jadi kan ini menambah opsi sebenarnya buat Carlos Peña. Nah, lini serang jelas lebih hidup. Terus tapi yang gue perhatiin justru di babak kedua itu PSM yang tadinya agak menunggu ini mulai maju nih permainannya. Dia mulai coba ambil inisiatif serangan. Walaupun balik lagi kalau dari segi ball position dan lain sebagainya tetap Persija ini yang unggul dari segi permainan, yang mengatur ritme itu Persija memang diberi ruang untuk itu oleh PSM. Nah tapi yang gue salut dari PSM adalah dia itu adalah salah satu tim yang cukup efektif. Dia nggak perlu banyak peluang, cukup 1-2 peluang, tapi itu bisa dikonversi jadi sebuah gol. Kayak pertandingan tadi kan, di babak kedua dia nggak banyak peluang, mungkin 1 atau 2 mungkin peluangnya. Tapi justru dengan peluang yang sangat sedikit itu dia bisa manfaatin dengan baik. Kalau lo lihat dari golnya PSM di babak kedua tadi oleh Haljeta, kalau nggak salah di menit ke-59, itu bukan gol yang gampang. Kenapa gue bilang bukan gol yang gampang? Karena Haljeta itu posisinya dia diapit oleh Ferrari sama Kudela. Jadi dia di tengah-tengahnya. Umpannya bagus banget pemain PSM. Dan dia langsung masuk ke Haljeta. Nah, Haljeta juga posisinya dia di-press sama 3 pemain. Tadi Ferrari, Kudela plus Andri Tani maju. Tapi berkat insting dan kecerdasannya Haljeta ini khas seorang striker, akhirnya dia bisa unggul gitu. Lewat tendangan yang gak kenceng tapi terarah. Ini bagus banget golnya. Gue bilang gue Jackmania aja ngerasa ini keren. Gue respect sama gol ini. Jadi PSM unggul dari Persija 1-0. Nah, ngelihat Persija ketinggalan ini, Carlos Peña barulah dia memasukkan Gustavo di babak kedua. Nah, ketika Gustavo masuk, ini mulai kelihatan lini serang Persija aktif lagi. Lini serang Persija jauh lebih hidup. Ya lo tahu Gustavo dengan karakternya, dia bukan striker yang nunggu di depan, dia jemput bola, dia dribbling, dia bisa ke kiri, ke kanan. Bagus banget. Jadi menurut gua dengan masuknya Gustavo, kemudian Donitri tadi, Rehan Hanan juga jangan lupa, itu bener-bener yang inilah baru ngacak-ngacak gitu ya. Karena memang kembali lini pertahanan PSM ini rapat banget ya. Gue salut banget sama backnya, Yuran. Nah, Yuran ini dia lagi nggak top perform sebenarnya, tapi kualitas mainnya tetap bagus. Dia tetap bisa nutup ruangan. Nah, inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh pemain-pemain Persija di sejak menit awal, bukan di babak kedua atau setengah babak kedua gitu. Nah, tapi sayangnya masuknya Gustavo ini
ternyata nggak berpengaruh apa-apa, maksudnya nggak berpengaruh di dalam skornya ya. Tetap pada akhirnya Persija harus kalah lagi-lagi, hasil yang negatif. Persija harus kalah dari PSM Makassar. Nah, evaluasi pertandingan versi gue sendiri, menurut gue kali ini ya tidak lain tidak bukan Carlos Peña menjadi aktor yang perlu bertanggung jawab. Kenapa? Karena gue agak bingungnya gini. Ketika misalnya mau masukin Witan, kemudian Rio, jadi Witan ini dimasukin dari awal. Tapi kenapa justru tandemannya yang di depannya si Mitch gitu? Kenapa nggak Gustavo gitu? Kalau lo alasannya pengen nyimpen pemain menyerang di babak kedua, ya kan masih ada Doni tadi kan, masih ada Rehan Hanan. Nah, kalau itu misalnya gini, misalnya pertama Gustavo, Witan, Rio, buntu, udah ganti Witannya ganti Hanan, terus si Doni masuk ganti Rio. Kalau kita lihat Gustavo ini bukan tipikal pemain yang gampang capek, yang 70 menit capek, enggak. Dia tuh tipikal yang luar biasa, lari terus, kejar bola terus. Jadi gini loh, misalnya mungkin kemarin-kemarin gue masih paham karena mungkin si Mitch itu dipasang untuk bola-bola atas atau untuk memecah konsentrasi. Itu kalau lo pakai 2 striker. Nah, persoalannya kan ini striker cuma 1 ya. Dan kenapa Gustavo yang dicadangin gitu? Maksud gue Persija ini lagi butuh poin untuk bangkit. Persija ini lagi butuh kemenangan untuk mematahkan tren negatif. Kenapa? Yang lo pasang dari menit awal justru malah Marco Simic gitu. Toh gue lihat nggak banyak juga bola-bola atas yang dimainin Persija. Kalau emang alasan lo bola atas ya. Lagian di sini udah Yuran. Kenapa nggak main bola 1-2-1-2? Yuran lagi kurang perform, itu kan bisa dimanfaatin sebenarnya. Rio misalnya, kayak biasa lah Rio, Witan, Gustavo, tektokan aja kayak biasanya. Nah itu menurut gua akan lebih nyetel, menurut gua akan lebih keren kalau misalnya itu dimasukin di babak pertama. Dan mungkin anak-anak jejak yang nonton konten gua juga bakalan banyak yang setuju dengan ini daripada lo harus masukin si Mitch di babak pertama. Terus klasemen. Nah, karena Persija lagi-lagi kalah, trennya negatif, dia masih tetap di peringkat 4. Tapi ini udah makin mepet nih posisi dengan posisi kelima nih poinnya. Dan padahal kemarin Persib draw, harusnya ini bisa dimanfaatin. Kalau tadinya Persija menang, dia bisa naik ke peringkat 3, dia bisa geser Persebaya. Dan dia di bawahnya Dewa United. Tapi ya sayangnya, lagi-lagi Persija nggak bisa manfaatin momentum itu. Menurut gue musim ini persoalan tahun Persija yaitu sih lebih kepada diri mereka sendiri gitu. Persibnya juga ya gue bilang konsisten, tapi ada 1-2 momen sebenarnya bisa ditempel jaraknya, tapi Persijanya yang emang nggak bisa manfaatin momen itu. Penutup dikit aja gue mau nambahin terkait update pertandingan home Persija Jakarta. Jadi seperti yang lo udah ketahui, Persija Jakarta dapat sanksi larangan ditonton kalau nggak salah selama 4 kali home ya, akibat kemarin aksi anarkis yang terjadi di Stadion Patriot. Rame banget di konten gue sebelumnya, ya gue nggak mau nyalain siapa-siapa, sudah terjadi, sudah ada sanksi, jadi ya harus kita hormati dan kita jalani. Nah tapi kabar baiknya adalah Persija baru saja menandatangani MOU dengan pengelola JIS, yang artinya Persija bakalan punya home base, bakalan punya kandang di Stadion JIS, Stadion Kebanggaan Warga Jakarta. Nah ini kan artinya, ini kan lu kalau lihat konten gue yang kemarin itu banyak banget yang ngatain, oh Persija macan keluyuran, Persija tim musafir, Persija Jawa Barat gitu. Nah ini alhamdulillah dengan adanya MOU ini Persija jadi lebih jelas mainnya di JIS, walaupun secara gue pribadi jauh banget, tapi nggak apa-apa. Demi Persija mau jauh mau dekat kita jabanin.
Yang penting Persija punya kandang yang jelas. Kita anak-anak Jackmania harus jaga Stadion JIS dengan baik. Nggak ada lagi lempar-lemparan petasan apapun itu. Terus juga nggak ada pengerusakan fasilitas. Yuk kita jaga bareng-bareng, kita pelihara bareng-bareng supaya Persija menjadi klub yang lebih baik lagi. Pertama. Oke, sekian dulu video ulasan dari gue. Buat lo yang punya kritik, saran, komentar, atau masukan, lo bisa tulis di kolom komentar akun gue. Sekian dulu, terima kasih. Gue Persija.